Sampai Tuh kan ya, bagi-bagi duit kan ya. oh di sini. Oh, mantap tuh, mantap bagi-bagi uang. 5 genap 7 8 salapan terus itu ke itu. Wah, dulu mantap. opat. Ibu lagi nyapu di sini. Tuh, Ya. tukang sapu tuh Salam dikasih kenal uang. ya. Doni udah dari kapan enggak? Seneng banget guys bisa bagi-bagi duit kayak gini. Keren, keren, keren. Kamu keren, Doni. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat malam. Malam hari ini kayaknya nggak kulineran dulu ya. Nah, itunya lagi masih ngerias pengantin. Jadi Kang Handri di rumah itu lagi sibuk ngedit video yang belum tayang ya. Sambil baca berita-berita yang lagi viral. Tak taunya itu adalah salah satu berita dari Suara Jabar ID yang memberitakan tentang Crazy Rich asal Bandung. Sudah pernah tahu kan namanya? Doni Salmanan. Nah, yang menarik di sini saya baca ini ternyata salah satu petinggi di Jawa Barat yaitu Bang Ridwan Kamil atau Kang Emil selaku Gubernur Jawa Barat itu memberi pesan untuk warga tidak bersikap pamer kekayaan ke depan publik. Ucapan dari gubernur yang akrab disapa dengan Kang Emil itu usai Crazy Rich asal Bandung, Doni Salmanan itu ditangkap pihak kepolisian. Nah, menurut Kang Emil, terkadang kekayaan yang ditunjukkan seseorang itu tidak jelas asal muasalnya. Jadi menurut Kang Emil, mendapatkan kekayaan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini dikutip dari Ayo Bandung, jaringan suara.com pada beberapa hari yang lalu. Kang Emil ngomong, jadi meraih ekonomi itu harus sesuai dengan aturan. Kadang-kadang kekayaan itu didapat dengan cara yang melanggar aturan. Nah, penonton sebelumnya Doni Salmanan itu terancam pidana kurang lebih 20 tahun penjara atas kasus penipuan berkedok trading binary option dengan platform Quotex. Nah, dan kini Doni Salmanan resmi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri usai kemarin diperiksa selama lebih dari 13 jam. Ancamannya 20 tahun penjara. Demikian dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Doni Salmanan ini ternyata dijerat dengan pasal berlapis loh. Di antaranya pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Kemudian pasal 379 KUHP tentang penipuan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, atas persangkaan pasal tersebut, penyidik memutuskan untuk menahan Doni Salmanan dan salah satu pertimbangannya karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Wah. Ini saya kadang-kadang kaget ya lihat YouTube-nya Doni Salmanan itu rumahnya gede banget, mobilnya itu mewah-mewah ya. Yang saya lihat kemarin yang beli di Arif Muhammad seharga 4 miliar. Terus gini, sering juga bantu-bantu masyarakat kecil, bantu-bantu pedagang. Terus juga sering bagi-bagi duit ya. Yang tayangan waktu tanggal berapa itu? Saya kan juga salah satu penonton channelnya ya. Tanggal 10 Oktober ini Doni Salmanan bagi-bagi uang kakek di jalan. Jadi ini di kontennya dia tuh, di deskripsi videonya dia ngomong, "Assalamualaikum guys, alhamdulillah saya ada rezeki lebih." Jadi di konten ini saya membagikan sedikit dan uang saya untuk orang-orang yang membutuhkan yang saya ketemui di jalan. Sedekah ini bukan atas nama pribadi melainkan atas nama subscriber channel YouTube Doni Salmanan. Jadi buat kalian yang sudah mensubscribe, menonton video YouTube ini sudah terwakilkan sedekahnya. Ini memang bagus ya. Ini uangnya nggak tahu kita sih dari subscriber atau dari uang pribadi. Tapi yang jelas kadang-kadang kita dibikin bingung sendiri nih. Ternyata pamer kekayaan, sering bagi-bagi uang, malah dia. Kadang di alam hidup ini semua serba membingungkan ya. Ini kan Doni Salmanan ini kan menjadi semacam apa ya? Semangat untuk kaula muda tadinya bahwa ternyata dari dunia digital, dunia platform bisa menghasilkan uang hingga miliaran ya. Tapi ternyata geleng-geleng kepala. Berita hari ini aja di Kompas
motornya Doni Salmanan, mobilnya, terus rumah di Kabupaten Bandung itu disita ya. Ada banyak berita sih yang saya baca hari ini. Nah, ini. Ada juga ini nih. Luar biasa nih yang ini nih. Kalau tadi beritanya itu tentang komentar dari Bang Emil. Kalau ini dari Suara Jabar juga. Ada sederet nama artis terseret dalam kasus Doni Salmanan. Sederet artis juga nih ya, terseret kasus. Pasalnya sejumlah pesohor itu pernah mendapatkan donasi dalam jumlah yang fantastis dari Crazy Rich asal Bandung tersebut. Wah. Reza Arab misalnya, ia mendapatkan 1 miliar dari Doni Salmanan ketika bermain game. Awalnya personil Weird Genius ini sedang live stream bermain game Ragnarok X di kanal YouTube miliknya. Seketika Reza Arab kaget karena mendapat uang donasi 1 miliar dari Doni Salmanan. Selain Reza Arab ada juga nama Rizky Febian, Lesti Kejora, dan Rizky Bilar. Waduh, nama-nama artis nih. Selain artis, Doni Salmanan ternyata pernah memberikan donasi untuk warga dengan dititipkannya pada pejabat atau kepala daerah. Nah, pada Selasa 3/8/2001 lalu, Doni Salmanan secara simbolis menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan sembako itu dibagikan kepada warga Jawa Barat yang ekonominya benar-benar terdampak pandemi COVID-19. Ada 3.000 paket bingkisan berisi sembako yang dibagikan oleh Crazy Rich asal Soreang, Kabupaten Bandung kepada warga yang membutuhkan bantuan tersebut. Untuk penyediaan bantuan sembako, pria ini merogoh kocek dan melelang sepeda motor sport kesayangannya jenis Yamaha R1M. Sepeda motor sport tersebut dilelang seharga 830 juta. Uang hasil lelang sepeda motor kesayangannya pun 100% digunakan untuk membantu masyarakat dan kebutuhan operasional saat pembagian sembako. Aduh, nambah bingung lagi nih ya. Doni. Nah, semuanya dan dipakai untuk donasi kata Doni. Nah, ya. Terus kekinian, PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan tak menampik pernah mendapat titipan donasi untuk warga dari Doni Salmanan. Hal itu berkaitan dengan bantuan paket sembako yang diterima Hengki Kurniawan yang dibagikan kepada para pekerja di Bandung Barat pada tanggal 3 Agustus 2021. Ketika itu bantuan secara simbolis diterima Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Baru Parahyangan. Kalaupun ada hal-hal yang harus diminta keterangan sebagai warga negara yang baik, kita siap memberikan keterangan, kata Hengki Kurniawan saat ditemui media di Lembang, Bandung Barat pada Senin 14 Maret 2022. Seperti diketahui, Doni Salmanan kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok investasi binary option melalui aplikasi Quotex. Nah, aset-aset miliknya termasuk yang berada di Kota Baru Parahyangan sudah disita Bareskrim Polri. Ketika itu, ungkap Hengki, setelah bantuan paket sembako secara simbolis diserahkan dari Doni Salmanan kepada Ridwan Kamil, pihaknya mendapat jatah paket sembako 1 truk box yang berisi 600 paket. Mantap nih. Udah, beritanya gini aja. Lihat semuanya. Nah, kita dari Suara Jabar ID ya. Oke, berarti kita udah bacakan semuanya. Sudah ya. Nah, pesan yang dapat kita ambil memang banyak ya dari kasus ini ya, bahwa memang kekayaan itu nggak instan. Kekayaan itu kita harus bekerja keras dan juga dengan modal. Nggak mungkin kita bisa kaya mendadak, nggak mungkin kita bisa kaya secara instan kalau kita nggak bekerja keras. Jadi masyarakat ya mestinya harus waspada. Banyak penipuan-penipuan yang terjadi dari mulai kayak gini nih, trading. Kemudian ada penipuan lainnya yang menawarkan uang tinggi, uang banyak. Bahkan di beberapa wilayah pernah terjadi juga ya penggandaan uang juga. Itu yang benar-benar luar biasa. Makanya kita sebagai anak muda harus tetap waspada, jangan mudah tergiur. Pokoknya kita harus semangat ya untuk bekerja. Jangan sampai kita terpancing dengan ya itu tadi ya harapan-harapan palsu yang nggak masuk akal gitu ya. Ini semua berita saya baca dari Suara Jabar ID.
bukan bermaksud apa-apa, cuma mengisi kekosongan malam hari ini karena nggak ada kulineran ya. Ya udahlah, pokoknya kayak gini aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.